Penyebar hoaks dapat penghargaan, kelak dimakamkan dengan pahlawan. Pada akhirnya Presiden tetap memberikan penghargaan kepada Fadlizon dan Fahri Hamzah. Karena dianggap telah berjasa kepada negara, dengan menjadi pimpinan DPR periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Presiden juga menjelaskan kepada wartawan bahwa perbedaan politik itu biasa, sehingga kritik yang disampaikan oleh Fadli dan Fahri adalah bagian dari demokrasi. Yang penting kepentingan kebangsaan tetap sama, Indonesia. Artikel saya ini mungkin akan jadi pamungkas. Maksudnya tidak akan membahasnya lagi setelah ini. Untuk itu saya ingin menjawab beberapa opini yang menurut saya keliru. Baik opini yang disampaikan Mahfud MD, relawan atau juga Presiden sendiri. Mahfud menyampaikan bahwa pemberian penghargaan kepada Fadli dan Fahri sudah sesuai amanah undang-undang. Sehingga publik menyimpulkan bahwa pemberian penghargaan ini bukan murni datang dari Presiden. Tapi sebatas sesuai aturan yang berlaku. Bahasa kasarnya, formalitas. Siapapun yang jadi pimpinan DPR pasti dapat penghargaan. Sekalipun yang bersangkutan tidak pernah datang rapat atau tidak bekerja. Opini Mahfud dan kesimpulan publik soal ini jelas agak mencurigakan. Saya yang tidak familiar dengan hukum dan undang-undang, spontan bertanya, apa iya undang-undang kita selucu itu? Sesuai dengan opini yang dibentuk oleh relawan. Rupanya tidak. Hal ini dikonfirmasi oleh Heru Budi Hartono selaku Kepala Sekretariat Presiden. Bahwa sudah ada seleksi dari tim Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Melibatkan klarifikasi dari BIN, Kejaksaan, Polri dan KPK. Jadi bukan otomatis dapat. Dalam UU 20 tahun 2009, kalau saya tak salah rujuk, terkait pemberian penghargaan dan tanda jasa. Juga dibahas bahwa bintang tanda jasa dapat diberikan. Artinya, bisa diberikan atau tidak. Jadi sekali lagi, tidak otomatis dapat. Lebih dari itu ada asas dan tujuan yang menjadi alasan pemberian penghargaan. Yakni, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan, keteladanan, kehati-hatian, keobjektifan, keterbukaan kesetaraan dan timbal balik. Pertanyaannya, apakah Fadlizon dan Fahri Hamzah memenuhi asas dan tujuan penerima penghargaan? Apakah kritik yang disampaikan keduanya sudah sesuai dengan etika demokrasi yang kita sepakati? Apakah cerita hoaks Ratna Sarumpait sudah memenuhi kehati-hatian, keteladanan, kebangsaan? Fadlizon berkali-kali bertemu Ratna. Foto bersama saat mukanya masih bonyok. Apa ia BIN tidak tahu soal ini? Soal cerita kronologis yang disampaikan Fadli. Pemberian penghargaan ini mungkin terlihat sepele. Sebagian orang menganggap ada kompromi politik, agar tidak terjadi kegaduhan. Atau dari pihak oposan ada yang beranggapan ini bagian dari pembungkaman. Agar keduanya tidak lagi nyinyir dengan presiden atau pemerintah. Dua opini yang saling berseberangan itu mestinya kita akhiri dengan pertanyaan, apa iya? Begitukah cara kita berbangsa dan bernegara? Kalau untuk tegas kepada dua cecunguk itu negara tidak mampu, pantas saja kasus intoleransi terjadi di mana-mana. Lah wong ngatasi dua orang model Fahri dan Fadli saja kita harus kompromi, alasan menghindari kegaduhan dan sebagainya, gimana mau menghadapi FPI? Ya tambah banyak alasan-alasannya. Di teras istana, di kantor-kantor kementerian, ustadz-ustadz intoleran, radikal, bebas berceramah. Diundang penuh sukacita, staf kementerian bercelana cingkrang, sambil sesekali berdakwah doktrin khilafah. Sampai ada yang secara sempurna berjuang dengan ISIS. Itu semua terjadi di depan mata kita. Pertanyaannya, untuk hal ini apakah kita juga sedang menggunakan alasan tidak mau menimbulkan keributan? Lalu melakukan pembiaran. Apakah kita tidak menyadari bahwa pembiaran semacam ini sangat berbahaya? Seperti ledakan di Beirut, Lebanon. Masalahnya adalah pembiaran selama bertahun-tahun. Apakah kita harus meledak dulu baru sadar bahwa yang kita biarkan adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya? Apakah kita sudi mencatat sejarah, bahwa penyebar hoaks di Indonesia mendapat penghargaan tertinggi dari Presiden, hanya karena kebetulan menjadi pimpinan DPR? Kelak ketika keduanya mati, akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Penyebar hoaks tidak hanya aman dari tuntutan dan proses hukum, tapi juga akan dikubur bersama para pahlawan. Pertanyaannya, seperti inikah produk undang-undang yang kita sepakati demi kebaikan berbangsa dan bernegara? Terakhir, opini saya mungkin berbeda dengan banyak relawan di luar sana. Semoga perbedaan pendapat ini dapat diterima sebagai bagian dari demokrasi. Begitulah kura-kura.